Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, kita sampai pada pembahasan tentang tauhidul asma was sifat. Kalau ingat dulu waktu kita mulai belajar akidah, kita sudah mulai pembahasan tentang apa? Tentang tauhid uluhiyah, kemudian tauhid apa? Rububiyah, kemudian setelah itu asma was sifat sudah belum? Belum dipelajari. Karena kita akan mempelajari sekarang. Karena di kitab Lum'atul I'tiqad, pelajaran Tauhidul Asma wa Sifat itu adalah yang pertama kali dipelajari. Karena itu kita tidak bicarakan hal tersebut di muqaddimah atau pengantar ilmu akidah. Namun tentunya sebelum kita baca kitabnya nih, kita harus memahami banyak hal sebelum kita baca kitab. Karena kalau kita baca kitab tanpa memahaminya, kita tidak akan nyambung. Ini ngomong apa? Begitu. Nah, pelajaran akidah ini harus pelan-pelan. Sebenarnya pelajaran akidah itu zaman sekarang yang relevan adalah kita belajar tentang hal-hal yang sekarang terjadi di sekitar kita. Belajar tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan ateis, dengan yang seperti itu, sekuler dan sebagainya. Hal-hal yang berkaitan dengan masalah akidah pada zaman sekarang. Namun tidak berarti juga kita tidak boleh belajar yang dulu. Nah, ini tetap kita pelajari. Dan juga jangan lupakan yang sekarang. Jadi dua-duanya seimbang. Pelajaran kita tentang Tauhidul Asma wa Sifat. Pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang biografi siapa? Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ibnu Qudamah siapa nih? Pengarang kitab apa? Pengarang kitab yang sekarang kita pelajari yaitu kitab Lum'at Al-I'tiqad. Salam. Kitab Lum'atu Al-I'tiqad. Nah, kemarin sudah kita jelaskan Ibnu Qudamah ini siapa, supaya nanti kita akan mempelajari perbedaan-perbedaan pendapat dan sebagainya. Nah, nanti kita akan melihat Ibnu Qudamah bilang apa. Kenapa kita lihat Ibnu Qudamah? Karena kita tahu kapasitas beliau. Kemarin sudah kita pelajari. Nah, sekarang Tauhidul Asma wa Sifat. Ketika kita belajar Tauhidul Asma wa Sifat, Tauhidul Asma wa Sifat, di sini kita akan mempelajari banyak hal. Akan memahami banyak hal yang sering orang bilang atau orang katakan. Hari ini kita akan mempelajari berbagai macam istilah di dalam ilmu akidah. Ini penting untuk dicatat bagi yang tidak tahu. Karena nanti kita akan ulang-ulang nih. Nanti akan kita ulang berbagai macam istilah dalam pelajaran Al-Asma wa Sifat. Apa itu Asma wa Sifat? Kemudian nanti kisah gambaran tentang Tauhid Asma wa Sifat ini akan kita gambarkan agar kita paham kenapa terjadi banyak perbedaan pendapat di antara kelompok-kelompok Islam. Jadi kita paham. Mungkin sebagian kita pernah dengar arti dari kata Asy'ari. Pernah dengar nggak kata Asy'ari? Apa itu Asy'ari? Orang nggak tahu, ntar dikirain nama kue lagi. Hah? Orang nggak tahu apa Asy'ari. Ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah, ada Itsbat, ada tafwid, ada takyif, ada tasbih, ada tamthil. Ini semua akan kita pelajari sekarang. Supaya apa?
supaya ngerti, nyambung. Oh, ternyata masalahnya di sini. Jadi ini permasalahan inilah yang membuat perbedaan pendapat antara kelompok-kelompok Islam. Ada kelompok namanya Asy'ari, ada kelompok namanya Maturidi, ada kelompok namanya Hambali, yang sekarang kitabnya kita pelajari. Ada lagi kelompok namanya Jahmi, dan seterusnya. Paham? Maka akan kita jelaskan satu persatu insyaallah ta'ala. Pertama, al-asma. Apa artinya asma? Al-asma apa artinya? Nama. Dari kata isim. Isim atau asma. Kemudian ada sifat. Apa artinya asma atau sifat? Apa artinya tauhid? Sekarang kita belajarnya apa? Tauhid, asma, dan sifat. Tauhid apa artinya? Tauhid gampang. Apa artinya? Mengesahkan, menjadikan satu, esa, menjadikan tunggal atau esa. Al-asma dari kata isim, nama. Atau bahasa Arabnya alamun ala dzat. Yang menunjukkan sesuatu. Ini arti daripada al-asma. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki apa? Asma al-husna fad'uhu biha. Allah bilang walillahi sifatul ula enggak? Allah punya sifat-sifat, ada nggak di Quran? Atau asma? Hah? Nyambung nggak? Ini kita akan jelaskan dari dasar, dari nol. Jadi pelan-pelan. Jelas? Nanti kalau kata kemarin Syekh Adham bilang, kita akan pelajari mengetahui sesuatu itu ada yang kalau orang berenang, berenangnya apa? Berenangnya ke depan, di atas, ada yang berenang ke bawah. Nah, kita ini untuk mempelajari kitab ini, kita akan menggunakan dua metode tadi. Mendatar dan juga menyelam ke bawah. Jelas. Tapi kalau nyelam, tidak akan nyelam dulu sebelum kita paham, punya peralatannya, harus punya oksigen. Kalau orang mau nyelam kan harus ada persiapan. Jelas? Jadi pertama kita di atas dulu, ntar lama-lama nyelam. Nah, karena pelajaran kita Lumatul I'tiqad ini harus begitu. Kalau enggak, tidak akan mengerti nanti, nggak paham. Karena banyak orang yang menjelaskan kitab Lumatul I'tiqad ini kurang jelas, tidak jelas. Ya, makanya dari pertama, dari dasar harus kita jelaskan dan akan kita jelaskan sampai terakhir supaya paham apa yang menjadi perbedaan pendapat di dalam permasalahan tauhidul asma was sifat. Makanya kalau ada yang hal-hal yang seperti ini yang sebagian paham, udah ngerti, kita memang sengaja jelaskan dari dasar, ya, supaya nggak tahu jadi tahu. Jadi dalam Al-Quran ada nggak kata-kata sifat? Allah bilang misalkan sifatullah ada sekian, ada nggak? Walillahil asmaul husna was sifatul ula, ada nggak di Quran? Nah, ada atau tidak ada? Sifat, kata sifat ada nggak dalam Quran? Jawab, nggak ada yang berani jawab. Allah dalam Quran bilangnya apa? Walillahil asmaul husna. Allah memiliki asma. Apa artinya asma? Isim yang menunjukkan sesuatu. Artinya ketika disebutkan maka otak kita langsung tertuju kepadanya. Said. Siapa Said? Tunjuk mana Said? Said ini, langsung orang nunjuk. Hah? Cuma satu yang nunjuk. Nggak ada yang kenal berarti ini. Harun mana Harun? Tunjuk. Wildan. Nah, itu artinya nama. Menunjukkan sesuatu. Itu namanya nama. Kalau sifat, dia artinya adalah
Al-ismu ad-dal ala ba'dhi ahwalidz dzat. Atau ma'nan qa'imun binafsih. Dia menunjukkan makna. Makna. Allah adalah nama. Jelas nggak? Kalau kita bilang, misalnya sebelum Allah, Said misalnya, itu adalah nama. Kalau kita bilang tinggi, tinggi, itu apa? Sifat atau nama? Sifat. Berarti kita bilang Said tinggi, tinggi sifat, Said namanya. Jelas nggak? Said pendek, Said tinggi, Said gemuk, Said kurus, Said pintar, Said cerdas. Contohnya, ya kan? Jelas? Itu adalah sifat. Paham? Di dalam Al-Quran yang disebutkan cuman isim. Walillahil asma'ul husna. Isim saja. Fad'uhu biha. Maka mintalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Kalau kita lihat Asmaul Husna diantaranya apa? Contohnya Ar-Razzaq, memberi rezeki. Itu nama atau sifat? Razzaq yang sifat. Ar-Razzaq sifat. Kemudian Al-Hayyu yang maha hidup, sifat atau nama? Hah? Sifat atau nama? Hidup. Hidup itu sifat atau nama? Sifat. Memberi rezeki sifat atau nama? Menyifati. Kemudian apa lagi? Al-Hayyu Al-Mumit yang mematikan, sifat. Dan seterusnya. Betul tidak? Pada asalnya sifat. Asalnya sifat. Jelas nggak nih? Sampai sini jelas nggak? Jelas? Jadi Allah itu mematikan, menghidupkan, memberi rezeki, dan seterusnya. Paham ya? Itu pada asalnya kan sifat. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi telah menjadi asma, atau disebut dengan, di dalam Al-Quran disebut dengan asma. Semuanya namanya apa di dalam Quran? Asma. Jadi pembagian sifat adalah, atau membedakan antara isim dengan sifat adalah pembedaan dari para ulama. Secara bahasa saja. Tapi sebenarnya apa namanya? Semua disebut dengan asma di dalam Al-Quran Al-Karim. Pada dasarnya dia sebenarnya sifat. Tadinya sifat. Cuma karena ketika disebut misalkan Maha Pengampun, siapa Maha Pengampun? Hah? Allah langsung. Sama kayak kita sebut namanya. Jelas nggak? Maka ketika isim atau nama itu ketika disebut kita langsung ingat, Syauqi, kita langsung ingat ini orang ini, kan begitu, ya kan? Maka ketika disebut Maha Pengampun, kita langsung ingat siapa? Allah. Maka sifat yang tadinya sifat semuanya disebut dengan asma. Jelas nggak ini di sini? Jelas? Kalau nggak jelas bilang nggak jelas. Jelas. Hah? Jelas nggak? Ya, Lukman. Jelas nggak, Lukman? Ya. Jadi tadinya dia sifat, menghidupkan, mematikan, kemudian apa lagi? Memberi rezeki, itu sifat pada dasarnya. Karena sifat. Jelas nggak? Dia bukan nama. Rezeki, memberi rezeki apakah nama? Bukan. Tadinya sifat. Cuman menjadi nama atau disebut dengan nama, kenapa? Karena ketika disebutkan kita langsung ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu menjadi nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham nggak ya? Paham? Di dalam Al-Quran nama Allah banyak, ada sampai nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala banyak. Ada ratusan yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Kemudian jadi intinya ada
nama, ada sifat. Sifat ini adalah pembagian daripada ulama. Maka para ulama nanti akan membagi sifat. Sifatnya ada banyak jenisnya. Ada sifat nanti namanya sifat af'al. Ada sifat dzatiyah, khabariyah, sam'iyah, aqliyah, terus dan banyak macam-macam dibagi-bagi. Itu adalah pembagian dari para ulama. Akan kita pelajari satu persatu. Di dalam memahami al-asma wa sifat, kita harus memahami berbagai macam istilah. Di dalam pelajaran tauhid asma wa sifat, banyak istilah yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita mempelajari pelajaran atau bab ini. Jadi kita harus mengerti supaya nanti ketika disebutkan kita bisa memahaminya. Sebelum kita bahas sifat-sifat itu, kalau ditanya apa artinya tauhidul asma wa sifat sekarang, ini tadi arti secara satu persatu. Sekarang kita tanya arti secara semua apa? Apa artinya tauhidul asma wa sifat? Tauhidul asma wa sifat artinya adalah mengesahkan Allah di dalam nama-namanya. Di dalam nama Allah Subhanahu wa taala dan juga mengimaninya sesuai yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Paham nggak ini? Beriman terhadap semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Jelas nggak? Hah? Karena kalau ada yang nggak ngangguk palanya, itu bingung dia paham apa enggak? Paham tuh? Hah? Paham? Baik. Kemudian yang berikutnya, kita di antara hal yang harus kita ketahui adalah di dalam asma wa sifat ini, kalau kita contohkan misalkan ada firman Allah As-Sami', Maha mendengar. Ada As-Sami' artinya Maha mendengar. Ada Al-Basir, Maha melihat. Kenapa tadi kita katakan banyak terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, bahkan sampai kurang lebih dalam tanda kutip gontok-gontokan di dalam masalah ini. Banyak kelompok-kelompok Islam. Masalahnya di mana? Kita berikan contoh, misalnya di kata-kata As-Sami', Maha mendengar. Orang Arab dahulu pada saat Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah bangsa yang tidak punya peradaban macam-macam, tidak punya pemikiran macam-macam. Mereka adalah suatu bangsa yang murni, yang sesuai fitrah. Mereka adalah orang-orang yang amaliyun. Amaliyun apa artinya? Praktis. Bukan teoritis, praktis. Jelas? Makanya orang-orang yang dicetak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam tauhidnya, keluarannya siapa? Contohnya Bilal ibn Rabah, dimasukkan, ditaruh batu yang besar di dadanya, kemudian dia mengatakan apa? Ahadun ahad, ahadun ahad. Itu Bilal bin Rabah, karena dididik tauhidnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau sekarang antum belajar tauhid, maksud itu ditaruh batu gimana? Jawabannya apa? Aduh-aduh apa ahadun ahad? Hah? Nah, jadi beda antara keluaran didikan Nabi SAW dengan didikan sekarang. Jelas? Karena mereka ketika beriman kepada Allah langsung praktek. Mempercayai Allah langsung praktek. Percaya pada Nabi Muhammad langsung praktek. Kemudian bangsa yang fitrah. Tidak banyak peradaban yang macam-macam. Nggak ada filsafat ini, filsafat itu, tidak ada. Ketika Islam ini sudah meluas, maka banyak pemikiran-pemikiran di luar Islam yang masuk ke dalam pemikiran Islam. Mulai buku-buku dari luar, dari Yunani dan sebagainya, diterjemahkan. Dan ini sudah takdir.
Jadi sudah diterjemahkan ke dalam Islam, dibaca, mulailah banyak orang-orang yang banyak berpikir secara teoritis di dalam masalah akidah, sehingga menimbulkan berbagai macam kelompok di dalam Islam. Ada diantaranya contoh yang kita katakan as-sami, artinya apa? Sami, maha mendengar. Maha mendengar ini sebagian kelompok Islam mengatakan bahwa Allah mendengar tapi tanpa pendengaran. Bukan kuping, bukan maksudnya. Pendengaran. Allah tidak memiliki sifat sama. Allah maha mendengar tapi tidak sama. Bingung kan? Ya. Dia mengatakan Allah sami, bila sama, tanpa mendengar. Karena dia menganggap bahwasannya kalau kita katakan Allah itu punya pendengaran, maka pendengaran ini sama dengan plus dari kata maha mendengar. Berarti ada sesuatu baru kita tambahkan ke Allah, nggak boleh. Ini pendapat Mu'tazilah namanya. Ada kelompok namanya Mu'tazilah. Contoh lain, Allah bilang di dalam Al-Quran, yadun. Allah, misalnya tangan Allah. Tangan Allah. Ada nggak di dalam Quran? Mata ada nggak? Mata Allah? Ada. Ainun. Mata. Maka di sini ada yang mengatakan mata Allah ini adalah mata seperti makhluk. Allah memiliki mata. Kita tahu mata itu gimana, kita tahu. Dia tidak mengatakan sama seperti makhluk. Allah memiliki mata tidak sama seperti mata makhluknya. Tapi matanya intinya seperti makhluk. Paham nggak? Misalkan kita bilang singa punya mata nggak? Punya. Mata kita dengan singa beda nggak? Beda. Jadi mereka mengatakan Allah memiliki mata, tapi tidak seperti mata-mata yang lain. Artinya matanya hakikatnya sama tidak dengan makhluk? Sama. Alat untuk melihat. Tapi beda bentuknya kayak bagaimana? Allahu a'lam. Jelas? Ini ada kelompok yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Ada lagi yang mengatakan enggak bisa, Allah nggak boleh sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan suatu apapun. Maka mereka mengatakan mata di sini bukan mata alat untuk melihat, beda. Kita wajib mentakwil. Mentakwil itu apa artinya? Mengartikan ini tidak dengan arti aslinya. Kalau arti mata adalah alat untuk melihat, maka kita artikan mata ini bukan alat untuk melihat. Misalnya mata diartikan dengan ilmu, ya, dan seterusnya. Yadun, tangan diartikan dengan apa? Qudrah atau kekuasaan. Ini salah satu kelompok yang mentakwil, namanya Asy'ari. Mentakwil Asy'ari. Ada lagi kelompok yang menyamakan Allah dengan makhluk, namanya Mujassim. Nanti akan kita sebutkan, atau Musyabbih. Jelas? Kemudian ada lagi kelompok yang mengatakan enggak, kita tidak usah bahas masalah mata. Mata kayak gimana? Enggak usah dibahas-bahas. Yang tahu cuma Allah. Serahkan arti mata itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya tafwid, menyerahkan arti kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kelompok-kelompok ini dalam mengartikan asma wa sifat ini terjadi pertempuran hebat, pertempuran yang luar biasa besar. Dari zaman dulu sampai sekarang. Asy'ari mengatakan kita wajib mentakwil. Ada dalilnya. Mereka bilang laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Jelas? Maka
kalau ada ayat-ayat yang kelihatan sama, mereka mengatakan laisa kamitslihi syai'un adalah ayat yang muhkam. Ayat yang artinya pasti. Allah telah dengan tegas mengatakan bahwasannya Allah tidak sama dengan makhluk. Maka oleh karena itu, kita wajib untuk mentakwil atau mengartikan arti ayat-ayat yang sama dengan makhluk, kelihatannya sama dengan makhluk, wajib ditakwil. Itu kata siapa? Asy'ari. Atau ditafwid. Diserahkan artinya kepada Allah. Itu kata Asy'ari. Jelas? Mazhab Hambali wajib mentafwid. Wajib menyerahkan artinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang mengatakan enggak, kita wajib isbat. Isbat apa artinya? Menetapkan arti. Mata, tahu nggak arti mata? Tahu nggak mata maksudnya? Hah? Mereka mengatakan harus isbat, menetapkan arti mata, kemudian mengatakan tidak sama seperti mata-mata yang lain. Kalau ditanya artinya mata apa, dia nggak jawab. Karena kalau ada orang mengatakan bahwa mata artinya adalah alat untuk melihat, di sini dia menyamakan Allah dengan makhluk. Kemudian menjisimkan Allah. Maka dia menjadi mujassim dan musyabbih. Maka biasanya kalau orang mengisbat atau menetapkan sesuatu, arti dari asma wa sifat, dia tidak akan berani mengatakan bahwa mata artinya adalah mata. Tapi dia mengatakan mata udah ma'ruf aja. Ketika ditanya mata itu apa, nggak bakal dijawab. Atau dia akan mentafsirkan dengan lazim. Nanti akan dijelaskan apa artinya tafsir dengan lazim. Tapi pelan-pelan. Jadi ini baru mukaddimah. Ini kurang lebih kalau kita gambarkan, ini baru gambaran umum. Kok kenapa ada pertentangan banyak macam-macam di dalam masalah mengartikan sebagian sifat di dalam Al-Quran. Jelas? Ada yang mengatakan sami tapi tidak punya pendengaran. Kata Mu'tazilah. Asy'ari bilang enggak. Sami punya pendengaran. Sama adalah sifat Allah, pendengaran adalah sifat Allah, dan maha mendengar adalah sifat Allah. Maka kita pernah dengar mungkin ada namanya sifat 20. Nanti akan kita jelaskan apa itu sifat 20 supaya kita paham. Karena banyak orang ketika bicara tentang sifat Asy'ari dia ngomong dia nggak ngerti apa itu Asy'ari. Tidak paham sehingga salah paham. Akan kita jelaskan apa itu sifat 20. Maka mereka akan mengatakan Allah punya sifat namanya haya. Kemudian ada lagi sifat lain namanya hayyun, maha hidup. Kehidupan, kemudian ada maha hidup. Nah, ini semua akan kita jelaskan insyaallah ta'ala dalam pelajaran-pelajaran kita pelan-pelan insyaallah. Jadi yang pertama tadi, kalau kita belajar asma wa sifat, ada kelompok-kelompok yang terkenal di sini nanti akan kita pelajari. Yang pertama, kelompok-kelompok yang terkenal dalam pembahasan asma wa sifat. Yang pertama ada namanya Jahmiyah. Apa artinya Jahmiyah? Jahmiyah adalah pengikut Jaham ibnu Safwan. Pengikut siapa? Jaham ibnu Safwan. Wafat pada tahun 128 Hijriyah. Ya, Jaham ibnu Safwan mengingkari nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, akidahnya. Mengingkari sifat-sifat
Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingkari, tidak mengakui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada satu sifat yang dia anggap sama dengan makhluk, dia akan langsung ingkari. Itu namanya Jahmiyah. Pengikut siapa? Jaham ibnu Safwan. Tulis apa enggak usah? Udah dijelaskan tadi? Udah enggak usah ditulis ya. Kemudian yang kedua, ada yang namanya Al-Mu'tazilah. Catat aja, catat. Antum catat langsung kalau ada yang ini. Sebagian udah jadi Imam Syafi'i, Masya Allah. Ini penting, nanti kita akan banyak ngulang nih. Nanti ingat-ingat. Jadi kalau nggak dijelaskan begini, nanti kita bingung, nggak tahu. Apa ini Ustadz ngomong apa? Asy'ari maksudnya apa? Mu'tazili maksudnya apa? Hah? Mu'tazilah artinya adalah pengikut Wasil ibnu Atha. Pengikut siapa? Wasil ibnu Atha. Mereka menetapkan asma Allah dan menolak sifat Allah. Sifat. Mereka menetapkan Sami', Allah Maha mendengar, tapi tanpa pendengaran. Allah hidup tanpa kehidupan. Ini sudah masuk ke dalam filsafat dan sebagainya. Jelas? Jadi mereka mengatakan bahwasannya Allah itu maha mengetahui dengan zatnya, bukan dengan ilmunya. Ngerti nggak? Karena Allah mengetahui dengan zat, bukan dengan ilmu. Bukan dengan ilmunya. Karena dia mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini walaupun rada bingung antum, tapi catat aja. Jelas? Nanti lama-lama kita akan paham. Kemudian ada lagi yang namanya Asy'ari. Ini yang paling penting. Nanti kita tidak akan bahas banyak. Kita akan bahas Asy'ari, Maturidi, kemudian Hambali. Udah itu aja, nanti akan kita banyak bahas. Ada lagi Asy'ari. Pengikut siapa? Asy'ari ini jamaknya apa? Asy'ariyah. Pengikut siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari, Ali ibnu Ismail Al-Asy'ari. Kalau Maturidi, mereka adalah pengikut dari Abu Mansur Muhammad ibnu Mahmud ibnu Muhammad Al-Maturidi. Muhammad Al-Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi. Ini yang dimaksud dengan Al-Maturidiyah. Asy'ari dengan Maturidi hampir sama. Dalam banyak hal mereka sama. Ada perbedaan sedikit. Ya, misalkan Maturidi menetapkan sifat takwin, Asy'ari tidak. Itu contoh. Ada sifat misalkan ditetapkan oleh Asy'ari, Maturidi, Asy'ari tidak. Jelas? Akidahnya bagaimana? Mereka Asy'ari mentakwil, membolehkan takwil. Apa artinya takwil? Apa artinya takwil? Sarful lafz an zahirihi. Memalingkan makna yang kuat dari suatu kata kepada makna yang lemah. Karena qarinah. Karena apa? Qarinah. Qarinah itu apa? Karena ada tandanya. Nanti akan dijelaskan. Bingung? Yang lain bingung kan lihat. Memalingkan makna yang kuat kepada makna yang lemah. Contoh, mata. Apa artinya mata?
Mata apa artinya mata? Mata artinya melihat, alat untuk melihat. Itu arti yang paling kuat di mata. Tapi ada lagi arti lain, misalnya mata mata itu misalkan apa? Bukan. Apa sih namanya kalau intelijen tuh? Mata-mata misalkan. Syauqi matanya Wildan. Maksudnya apa? Apa mata dia alat untuk melihat? Maksudnya mata-matanya Wildan. Mata-mata yang informan, yang memberikan informasi. Itu contoh diantaranya. Jelas tidak? Itu arti yang sebenarnya yang paling kuat, arti dari mata adalah apa? Untuk alat untuk melihat. Kemudian diartikan dengan arti yang lain. Jadi kalau kita lihat artinya adalah sarful lafaz an ma'nahu zahir ila ma'nan yahtamiluhu. Itu arti daripada at-ta'wil. Nah, ini dibolehkan oleh Asy'ari dan tidak dibolehkan oleh Hambali. Ta'wil dibolehkan oleh Asy'ari dan tidak dibolehkan oleh Hambali. Hambali di sini apa maksudnya? Akidah Hambali, pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Kita tidak bicara fikih. Ketika bicara Hambali di sini tidak bicara fikih, bicara apa? Bicara akidah. Bicara akidah. Asy'ari membolehkan takwil, bahkan mewajibkan takwil. Mewajibkan atau mentafwid. Dua dia. Kalau enggak ini. Mewajibkan salah satu. Tidak membolehkan yang lain. Jelas nggak nih? Kalau Hambali tidak membolehkan takwil, mewajibkan tafwid. Apa artinya tafwid? Apa artinya tafwid? Tafwid artinya menyerahkan. Sarful lafzi an zahirihi ma'adami at-ta'arrud li bayanil ma'na al-murad minhu. Yaitu memalingkan lafaz dari artinya. Memalingkan lafaz dari artinya. Kemudian tanpa diartikan. Tidak mengartikan. Itu namanya tafwid. Tidak mengartikan. Misalnya mata. Mata apa artinya? Alat untuk melihat. Ketika kita tafwid, maka kita katakan bahwa mata itu apa? Mata itu kita tidak tahu artinya. Tidak diartikan. Jelas tidak? Nanti akan kita bahas. Apakah orang yang mengatakan tafwid itu berarti bodoh, tidak tahu bahasa Arab, nggak ngerti bahasa Arab? Karena ada orang yang mengatakan begitu. Kalau orang tafwid, namanya dia nggak ngerti bahasa Arab. Allah bilang mata, dia nggak bilang nggak ngerti artinya mata. Paham nggak ini? Nah, ini dijawab nanti oleh Ibnu Qudamah. Tapi kita sekarang cuma lihat baru istilah-istilah saja. Kita sekarang baru mempelajari istilah. Jadi besok kalau dengar kata-kata tafwid, kita sudah paham. Oh, tafwid itu artinya adalah apa? Menyerahkan arti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti di sini terbagi, tafwid di sini terbagi menjadi dua. Ini tadi yang kelompok ada lagi Hambali ya, Hambali pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Ini boleh dihapus atas. Jadi yang pertama tadi takwil sudah jelaskan kan artinya? Ini istilah-istilah dalam asma was sifat. Istilah-istilah ini harus kita pahami. Istilah dalam asma was sifat. Takwil, kemudian yang kedua apa? Tafwid. Apa artinya? Menyerahkan arti kepada Allah. Kepada Allah. Ini kurang lebih artinya. Ini disebut dengan tafwid makna. Tak tahu arti.
menyerahkan arti. Ada lagi menyerahkan kaifiyah, tafwid kaifiyah. Apa artinya tafwid kaifiyah? Tafwid kaifiyah artinya bentuk, menyerahkan bentuk kepada Allah. Kurang lebih ya. Misalnya ada sebagian kelompok mengatakan Allah memiliki tangan. Tangan kita tahu tangan. Dia tidak menjelaskan kita tahu itu maksudnya apa. Jelas? Kita tahu tangan. Yang kita tahu tangan bagaimana? Ini tangan, kan begini. Tapi dia tidak berani mengatakan begini, karena kalau mengatakan begini, berarti dia sedang menyamakan Allah langsung terang-terangan dengan makhluk. Mentajsim. Jelas? Tajsim itu apa? Menjisimkan, membadankan Allah. Dan itu bahaya, bisa keluar dari Islam. Karena menyamakan Allah dengan makhluk. Tapi dia nggak mengatakan begitu. Dia mengatakan Allah memiliki tangan. Tapi tidak sama seperti yang lain. Berarti di sini namanya tafwid apa? Bentuk. Mazhabnya Hambali apa? Mazhab Hambali tafwid. Tapi apakah tafwidnya makna atau kaifiyah? Makna artinya arti, kaifiyah bentuk. Ini akan terjadi nanti, kita akan bahas nih. Nanti akan kita bahas. Apakah Ibnu Qudamah menyerahkan arti kepada Allah atau bentuknya saja? Jelas? Akan kita bahas pelan-pelan. Kemudian ada lagi yang namanya tamtsil. Apa artinya tamtsil? Tamtsil menyamakan Allah dengan makhluk dalam semua hal. Kemudian yang keempat ada namanya tasbih. Menyamakan Allah dengan makhluk dalam sebagian hal. Tasbih. Ada namanya tamtsil, ada namanya tasbih. Ada namanya tasbih, ada namanya tamtsil. Tamtsil menyamakan Allah dengan makhluk 100%. Misalkan gimana? Allah melihat seperti saya melihat. Jelas nggak? Ini menyamakan Allah dengan 100%. Kalau tasbih menyamakan Allah dengan makhluk tapi tidak 100%. Allah punya tangan. Tangan kita tahu tangan. Tangan kan untuk megang dan sebagainya. Maka dia mengatakan Allah sama. Punya tangan sama. Cuma tangannya beda sama kita. Tangannya beda. Menyamakan Allah dengan makhluk dalam sebagian hal. Nah ini yang akan kita bahas insyaallah ta'ala. Apakah Allah itu ada kesamaan dengan makhluknya atau tidak ada kesamaan dengan makhluknya? Mereka mengatakan Allah kan bilangnya laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak misal, tamtsil. Tidak sama 100% dengan makhluk. Allah bilangnya tidak sama 100% dengan makhluk. Tapi Allah nggak bilang syabah. Di dalam kitab nanti yang akan kita baca, Ibnu Qudamah menolak tasbih, menyamakan Allah dengan makhluk dalam sebagian hal paling kecil. Dalilnya Ibnu Qudamah laisa kamitslihi syai'un. Nah, bagaimana Ibnu Qudamah memahami dalil tersebut akan kita jelaskan nanti. Jelas nggak ini? Nah, sebagian orang, semua orang tidak mau nih disebut tasbih. Karena ini jelek, nggak boleh nih, haram. Jelas, ini juga tidak boleh. Tapi mereka ketika membahas dengan pendahasan yang dalam,
mereka akan mengatakan bahwa kami tasbih. Tapi kalau baru bahasnya masih dasar-dasar, nggak dibilang kita tasbih. Tapi ketika sudah mendalam, baru nanti mereka akan bahas itu. Di antara yang mengatakan bahwa Allah itu sama dengan makhluk dalam sebagian hal adalah Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya. Mereka mengatakan kita tidak menafikan tasbih, tidak menafikan bahwa Allah sama dengan makhluk dalam sebagian hal. Yang kita nafsikan adalah tamtsil, menyamakan Allah dengan makhluk dalam semua hal. Dan ini jelaskan dalam kitab-kitab akidah. Jadi bukan om kita ngarang gitu, enggak, dalam kitab-kitab akidah. Nanti kita akan jelaskan. Nah, Ibnu Taimiyah nih salah satu ulama dari madhab Hambali. Ibnu Qudamah mengatakan tidak, nggak boleh tasbih. Tidak boleh. Orang yang mentasbih kelompok sesat. Kata siapa? Ibnu Qudamah. Tapi padahal Ibnu Taimiyah Hambali bukan? Hambali. Nah, ini juga nanti akan kita bahas aliran-aliran akidah dalam madhab Hambali. Jadi di dalam madhab akidah Hambali ada aliran-alirannya. Ulamanya beda-beda. Kenapa bisa beda? Akan kita jelaskan semuanya. To be continue. Semuanya bersambung. Yang penting sekarang ini udah ngerti. Ngerti gak ini? Sampai sini. Ngerti ya? Jadi ada tafwid, ada isbat. Nah, isbat belum di ini kan. Isbat artinya menetapkan. Menetapkan. Isbat artinya menetapkan. Ada isbat lafz. Apa artinya lafaz? Menetapkan lafaz. Allah bilang yadullah. Kita harus tetapkan Allah memiliki tangan, lafaznya. Wajib. Karena yang bilang siapa? Allah. Tapi artinya bagaimana? Itu apakah harus kita tetapkan arti bahwa tangan artinya adalah tangan anggota tubuh kita? Nah, itu akan kita bahas. Jelas? Jadi arti dari isbat adalah menetapkan. Nanti insya Allah antum catat, begitu anda ngomong tafwid, nah, antum lihat apa? Ada kamusnya. Oh, tafwid begini. Isbat, oh maksudnya begini. Tapi insya Allah anda akan jelaskan terus. Ya, kalau ada yang nggak tahu bisa tanya lagi. Jelas? Sampai di sini dulu kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.